Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustian Arya Satya, NIM 212410102060 dari kelas Sistem Basis Data D. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan dari modul where dan fungsi agregat. Jadi di sini pada poin A, poin pertama, ini merupakan poin where, kolom string, dan numerik. Jadi eh, where ini, perintah where ini digunakan untuk menampilkan suatu eh, kolom atau suatu data pada tabel tertentu, tapi ini bisa digunakan untuk spesifik pada syarat data apa yang ingin kita ambil. Seperti contohnya di sini kita bisa tampilkan terlebih dahulu datanya, kita tampilkan semua data. Kita bisa menggunakan perintah select bintang di sini dari tabel customers. Lalu di sini where. Nah, di sini where digunakan untuk menampilkan data spesifik apa yang ingin kita panggil atau kita cari di sini. Nah, kita ingin mencari, jadi di kolom country di sini, di kolom country ini harus Brasil atau harus dia isinya itu Brasil di sini. Jadi yang tidak sama dengan Brazil itu tidak akan ditampilkan. Nah, di sini kita ada beberapa macam operator. Nah, di sini salah satunya itu operatornya itu pakai operator sama dengan. Nah, di sini fungsinya juga ya sama seperti operator pada umumnya, dia itu sama dengan, jadi harus sama. Di sini outputnya Brazil, dia akan menampilkan eh, data yang pada kolom country ini dia isinya data Brazil seperti itu. Kita langsung coba saja jalankan. Nah, kita lihat pada kolom country. Nah, di sini yang akan ditampilkan outputnya itu yang namanya Brazil aja. Jadi countrynya Brazil aja di sini. Jadi selain Brazil tidak akan ditampilkan. Nah, seperti itu. Itu pada where pada kolom string. Lalu pada kolom numerik itu ini contohnya. Jadi kita tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Jadi discontinue-nya sama dengan 0. Jadi kita tampilkan semua produk. Di sini select bintang from tabel products, lalu where kita bisa menggunakan meta where. Lalu pada kolom discontinue dia itu sama dengan 0, kan tidak diproduksi lagi, berarti dia itu sama dengan 0. Kita jalankan aja. Nah, pada kolom discontinue, nah di sini akan ditampilkan, hanya ditampilkan data yang discontinue-nya 0. Nah, seperti itu. Lalu soal selanjutnya, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan berasal yang dari luar Kanada. Berarti kita diminta menampilkan alamat lengkap ini yang perusahaan yang berasal di luar Kanada. Berarti tidak sama dengan Kanada. Nah, di sini tidak sama dengan, ini operatornya dilambangkan seperti ini. Jadi tanda kurang dari dan besar dari ini digabungkan. Ini artinya tidak sama dengan. Jadi kita ini diminta untuk tampilkan supplier ID. Nah, ini supplier ID, company name, nama perusahaannya, lalu alamat lengkapnya. Jadi alamat lengkapnya itu gabungan dari address, dia digabung. Nah, ini dipisahkan oleh koma dan digabung dengan city dan country. Nah, di sini juga dipisahkan dengan koma dan menjadi satu, outputnya menjadi satu kolom yang sama, yaitu satu kolom menjadi namanya outputnya itu alamat lengkap dari tabel suppliers. Nah, di sini yang berasal dari luar Kanada ya, spesifik. Jadi kita menggunakan where country. Nah, di sini pada kolom country-nya ini tidak boleh yang namanya Kanada. Jadi kita coba saja langsung jalankan.
Nah, jadi di sini pada alamat lengkapnya di sini country-nya tidak ada yang dari Kanada. Jadi semuanya di luar Kanada. Di sini ada Jerman, Brazil, Italia. Nah, di sini pokoknya nggak boleh ada yang Kanada. Seperti itu. Lalu poin selanjutnya di sini ada poin B yaitu wild chart dan left. Nah, di sini wild chart di sini digunakan untuk menampilkan data yang mirip atau hampir mirip lah dengan yang kita inginkan. Jadi kalau hampir mirip ini dia tidak tidak terpaku dengan huruf besar dan kecil. Pokoknya mirip dengan string yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, di sini pada soal yang pertama di sini ada tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, di sini tampilkan perusahaan. Nah, di sini tampilkan supplier. Nah, di sini kita pakai semua. Nah, di sini select all dari tabel suppliers. Lalu spesifik where nama company-nya, jadi nama perusahaannya, company name I like. Nah, I like di sini ini artinya itu juga sama di sini untuk menampilkan data dari company name ini yang mirip. Nah, di sini ada komponen LTD-nya di sini. Mirip seperti ini. Pokoknya company name yang namanya itu ada kemiripan atau ada unsur LTD-nya itu akan ditampilkan. Entah itu LTD-nya huruf besar atau kecil. Nah, di sini ada tanda persen. Nah, di sini tanda persen ini artinya dia akan mengabaikan kata-kata atau data-data di sebelumnya. Jadi data-data di sebelumnya atau sesudahnya itu akan diabaikan oleh data persen ini. Seperti itu. Kita langsung jalankan saja. Nah, di sini LTD. Nah, di sini. Jadi yang mirip ini LTD kan di sini. Jadi I like ini seperti yang saya sebelumnya itu dia tidak terpaku dengan huruf besar dan kecil ya. Nah, di sini pada outputnya kan di sini L-nya besar. Nah, ini juga nggak apa-apa. Jadi dia itu kemiripan. Dia akan menampilkan semua data yang mirip, ada unsur LTD-nya. Nah, di sini meskipun ada LTDA, nah, huruf besar semua lagi. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi masih masuk dalam syarat yang diminta ini. Jadi ada unsur yang kemiripan di sini. Ada LTD. Di sini kan juga ada LTD. Entah itu huruf besar atau kecil, dia akan ditampilkan. Nah, seperti itu. Lalu ke soal selanjutnya ada tampilkan employee yang huruf besar pertamanya itu first name lebih kecil dari huruf pertamanya last name-nya. Jadi kita tampilkan semua data pada tabel employees-nya. Kita pakai select bintang from employees. Lalu kita bisa menggunakan perintah where left. Nah, where left ini digunakan untuk menampilkan diminta untuk menampilkan data spesifik dari. Nah, left ini diminta dari kiri. Jadi left ini gunanya untuk menyatakan dia itu dicari apa ya, karakter dari datanya itu dari left, dari kiri, dari pertama. Jadi pada kolom first name ini left-nya dari kiri. Nah, dia karakter pertama diminta karakter pertamanya itu kurang dari atau lebih kecil ya, kurang lebih kecil dari huruf pertama ini left, huruf pertama dari kolom last name. Jadi satu ini kan dari kiri, jadi huruf pertama itu kan dari kiri, jadi ini diminta dari kiri. Kita langsung jalankan aja. Nah, di sini kan huruf namanya, first name-nya kan lebih kecil pasti yang diminta. Jadi first name-nya contohnya ini Andrew, huruf pertamanya kan A, dia kan pasti lebih kecil dari F. Nah, sini juga di yang kedua ini J itu pasti lebih kecil dari L. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada tampilkan suppliers yang huruf depan
company dan kontak name-nya sama. Jadi ini kita tampilkan dulu semuanya data supplier-nya. Nah, kita minta yang spesifik di where left. Jadi company name-nya itu huruf depannya di kolom company name-nya itu sama dengan huruf pertama di kontak name-nya. Kita langsung jalankan aja. Nah, di sini kan ada company name ya. Company name kita lihat M. Di sini huruf pertamanya kan M. Lalu kita cari kontak name-nya. Kontak name-nya di sini kan Mayumi Ohno. Nah, di sini M juga huruf pertamanya. Jadi M sama M jadi sama. Jadi hanya ini yang sama, jadi hanya satu data aja yang ditampilkan. Nah, seperti itu. Lalu di poin selanjutnya ada where kolom bertipe tanggal. Jadi where ini juga bisa menampilkan atau mencari data spesifik yang berupa data bertipe tanggal. Jadi tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Jadi kita tampilkan dulu semua perusahaannya, lalu kita lihat data spesifiknya atau kita minta data spesifiknya yang masuk ke perusahaan itu, employees-nya itu yang masuk ke perusahaan itu di atas, pokoknya harus di atas tanggal 10 Desember 1992. Jadi hire date-nya di sini harus lebih besar dari 10 Desember 1992. Kita langsung saja. Nah, di sini juga pakai operator lebih dari. Nah, di sini operator ini juga bisa digunakan untuk membandingkan data yang bertipe tanggal. Nah, seperti itu. Nah, di sini pada hire date-nya, nah di sini kan diminta pokoknya di atas 19 di atas tanggal 10 Desember 1992. Nah, di sini kan tidak ada yang di bawah 10 Desember 1992. Minimal di sini paling rendah di sini 1993 bulan 5 tanggal 3. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, di sini kan diminta pokoknya lebih, data pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Nah, di sini kita tampilkan aja data pemesanannya dan data pengirimannya. Di sini pakai ship date dan order date dari tabel orders. Nah, di sini kita cari data spesifiknya, di mana kita mencari datanya ini lebih dari 10 hari ya. Jadi kita hanya menggunakan atau kita hanya meminta data harinya saja. Jadi kita extract day. Jadi kita minta harinya saja dari from age. Nah, age ini digunakan untuk menampilkan data tanggal. Seperti itu. Kita masukkan ship date dan order date-nya itu harus lebih dari 10 hari. Kita coba aja, kita run. Nah, dari ini kita tahu bahwa data yang ditampilkan di sini itu antara jarak dari pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Jadi ship date ini dikurangi dengan order date ini. Jadi yang ship date dikurangi order date ini hasilnya lebih dari 10. Nah, dia itu akan ditampilkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan tanggal 16 ship date-nya. Order date-nya kan dia tanggal 4. Jadi 16 dikurangi 4 kan masih 12. Nah, dia kan masih lebih dari 10. Nah, dia itu akan ditampilkan. Nah, seperti itu contohnya. Lalu di sini di poin selanjutnya ini ada poin D, yaitu poin OR. Di sini OR. Nah, jadi perintah OR di sini itu artinya menampilkan jika salah satu data itu benar, dia itu akan ditampilkan. Nah, seperti itu. Jadi minimal ada satu data yang benar. Itu kita langsung aja ke soal yang pertama. Contohnya di sini tampilkan produk yang discontinue atau
yang stoknya nol. Nah, jadi produk yang discontinue-nya nol atau stoknya nol itu akan ditampilkan. Jadi dia jika datanya itu memenuhi salah satu dari syarat yang diminta ini, dia itu akan ditampilkan. Nah, jadi kita tampilkan semua datanya yang ada pada tabel products di sini. Lalu kita where, lalu kita minta syaratnya di sini jika discontinue-nya 0 or kita pakai minta or unit in stocknya juga 0. Nah, gitu. Jadi pokoknya salah satu dari syarat ini 0 itu dia akan ditampilkan. Kita langsung saja kan kita jalankan dulu. Nah, di sini kita lihat di sini discontinue-nya 0, dia itu akan di 0. Nah, di sini kan discontinue-nya 1, kan dia tidak boleh, kan dia salahkan. Tapi di sini dia in unit in stock-nya itu 0. Nah, jadi kan salah satunya itu benar. Nah, dia itu juga ditampilkan. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, sama seperti tadi, pokoknya salah satu dari syarat ini benar, dia itu akan ditampilkan. Kita bisa pakai select, kita tampilkan semua data dari tabel produk, lalu where, kita spesifik datanya reorder level kurang dari 10 atau kita pakai or units in stocknya itu lebih dari 100. Jadi kita run aja, kita cari kolom reorder levelnya. Nah, kolom reordernya itu kurang dari 10 ya. Di sini kan 0 kurang dari 10. Nah, dia akan ditampilkan. Nah, di sini kan reorder levelnya 25. Nah, sebenarnya dia kan salah, tapi unit in stocknya dia 120. Nah, dia kan lebih dari 100. Nah, dia masuk kriteria ini. Jadi itu untuk contohnya. Lalu di soal selanjutnya sini kita minta tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun. Pokoknya jadi salah satu dari uh, kedua syarat ini benar, salah satunya benar, itu dia akan ditampilkan. Jadi kita masukkan aja, kita tampilkan namanya, dia itu gabungan dari first name dan last name di sini, dan dipisahkan oleh spasi dan dimasukkan dalam satu kolom yang sama yaitu nama lengkap. Lalu kita lihat, kita mencari eh, lama bekerjanya ya, bekerja, masa masa kerjanya. Masa kerjanya itu kita bisa pakai extract year. Year ini kita minta tahunnya aja dari hasil pengurangan tanggal tahunnya now sekarang tahun 2022 dikurangi hire date, tanggal masuknya dari employee tersebut, dan hasil pengurangannya itu, hasil pengurangan tahunnya itu akan dimasukkan dalam satu output atau satu kolom output yang sama yaitu masa kerja. Lalu ini jika kita cari usianya, tahunnya, kita bisa extract year dari usianya sekarang. Jadi usianya itu tanggal sekarang dikurangi birth date-nya, dikurangi tanggal lahirnya, dan dimasukkan dalam satu kolom yang sama yaitu kolom output usia employee dari uh, tabel employees. Lalu kita diminta, nah ini kita mencari ini spesifik datanya yang bekerja lebih dari 35 tahun. Nah, di sini extract year from age now hire date. Nah, ini masa kerjanya ya, masa kerjanya itu di atas 35 tahun atau yang usianya ini, pakai usia, jika kita cari usia itu pakai ini di atas atau lebih dari. Kita langsung jalanin aja, kita jalankan. Nah, di sini masa kerjanya kan di atas 35 tahun. Di sini nggak ada yang 35 tahun ya, berarti ini
salah semua, tapi di usia employee-nya ini salah satu syaratnya benar. Nah, di sini usia employee-nya kan di atas 60 tahun semua. Nah, di sini kan salah satunya ini benar. Jadi dia itu akan ditampilkan. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa ini tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, dan Tacoma menggunakan in. Jadi ini sama seperti sebelumnya, ini digunakan juga untuk mencari data yang spesifik dari salah satu kolom. Nah, seperti itu. Ini uh, gunakan untuk mengambil data dari maksudnya beberapa data. Jadi di sini kan kita diminta London, Seattle, Tacoma. Nah, ini kan lebih dari satu yang diminta. Kok ada isian yang berunsur London, Seattle atau Tacoma, yaitu akan ditampilkan. Nah, kita bisa pakai perintah select, kita tampilkan semua data pada tabel employees, lalu kita minta spesifik dari city-nya, spesifik data city-nya yang bertinggal di London, Seattle atau Tacoma. Kita cari kolom city. Nah, di sini dia kan salah satu dari ini, salah satu London, Seattle, Tacoma. Seattle ini ada, Tacoma ada, London ada. Nah, seperti itu. Lanjut ke poin selanjutnya, ini ada n. Nah, di sini n ini digunakan untuk menampilkan data yang kedua atau lebih atau kedua syaratnya itu harus benar semua. Jadi jika salah satu syaratnya itu salah, itu dia tidak akan ditampilkan. Nah, seperti itu. Langsung ke soal yang pertama, tampilkan order yang terjadi setelah tanggal 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa tampilkan semuanya data di orders, lalu kita minta spesifik order yang terjadi setelah tanggal 25 yang harus berarti ini dan ya, dan yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi kita pakai perintah n di sini. Jadi order date-nya itu di atas tanggal 25 Desember 1996 dan extract day, kita minta harinya aja, kita minta harinya aja dari ship date dikurangi order date-nya, itu paling lambat 20 hari ya, paling lambat berarti 20 hari ini juga termasuk, jadi kurang dari sama dengan 20. Pokoknya kedua syarat ini bernilai benar, harus bernilai benar. Nah, itu akan ditampilkan. Nah, kita lihat di sini. Sebentar, sepertinya agak nge-lag. Nah, di sini order date, kita cari order date. Nah, di sini kan order date-nya di atas tanggal ini, tanggal 25 Desember 1996 dan paling lambat 20 hari ya. Kita coba lihat di sini order date-nya. Nah, di sini harus di atas tanggal 25 Desember 1996. Nah, di sini kan semuanya di atas tanggal 25 Desember 1996 ya. Dan kita coba ship date-nya dikurangi order date. Harus kurang dari 20. Ship date. Nah, ini ship date-nya. Ship date-nya ini tanggal ini dikurangi tanggal ini harus kurang dari atau sama dengan 20. Seperti itu. Jadi kedua syarat ini harus bernilai benar semua agar bisa ditampilkan. Nah, seperti itu. Lalu lanjut, sini tampilkan produk yang discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi sama seperti sebelumnya, kita menggunakan operator lebih dari sama dengan 0. Kita langsung jalankan aja. Lebih dari. Jadi datanya yang bernilai lebih dari 0, yaitu akan ditampilkan. Nah, ini kan discontinue-nya 1 semua. Akan lebih dari 0, nah, itu akan ditampilkan.
Lalu soal selanjutnya, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Jadi kita kita tampilkan semua data pada products, lalu kita cari ID ID produknya yang genap. Kita bisa menggunakan perintah ini, where kita cari produk ID-nya yang ID-nya genap. Jadi ini modulus 2. Jadi modulus 2 sama dengan 0. Jadi yang dibagi 2 itu jika produk ID-nya itu dibagi 2, ini harus sama dengan 0. Nah, seperti itu bacanya. Dan unit price-nya itu kurang, maksudnya ini lebih dari ya sepertinya. Mohon maaf, salah. Kayaknya di atas. Nah, seperti ini yang benar. Di atas 5 dolar. Jadi kita jalanin aja. Nah, jadi dia yang produk ID-nya genap. Nah, di sini kan genap semua. 2, 4, 8, 6, 10. Nah, dan selanjutnya bernilai benar kan itu, genap benar, dan unit price-nya harus di atas 5. Nah, di sini kan unit price-nya di atas 5 semua nih. Nah, 19, 20, 22, 25, 40 dan seterusnya ini kan di atas 5 semua. Jadi dua syarat itu benar. Nah, selanjutnya tampilkan produk yang harganya 5 sampai 10, $5 sampai $10. Nah, untuk uh, mencari data atau range data atau istilahnya jangkauan dari satu data ke data lainnya, kita bisa menggunakan perintah between ini. Jadi di antara data ini dan data ini, data di yang nilainya itu di antara 5 dan 10, nah itu akan ditampilkan seperti itu. Jadi kita pakai select bintang from products. Jadi kita tampilkan semua data dari produknya, lalu kita cari yang spesifik. Di sini unit price di between ini di antara 5 dan 10. Kita cari unit price-nya. Di sini kan harganya, rentang harganya itu 5 sampai 10. Di sini kan nggak ada yang kurang dari 5 ataupun lebih dari 5, itu kan nggak ada di sini. Nah, jadi rentang range-nya yang ditampilkan itu hanya 5 sampai 10 aja. Seperti itu. Lalu lanjut ke poin selanjutnya, ini adalah gabungan AND dan OR. Di sini jadi gabungan dari AND dan OR. Di soal yang pertama, tampilkan orders yang terjadi setelah tanggal 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari. Jadi pakai between tadi setelah pemesanan. Nah, jadi kita bisa gabungkan dua syarat yang ada atau lebih syarat yang ada. Kita tampilkan di sini semua data pada orders, lalu kita pakai where order date-nya itu harus di atas 25 Desember 1996, dan di sini kita pakai perintah dan kita mencari yang harus dikapalkan. Jadi harinya aja. Di sini day, extract day from each ship date dikurangi order date, between antara rentangnya itu harinya 20 dan 30. Kita langsung run aja. Nah, di sini yang order date-nya di atas tanggal 25 Desember 1996, ini di atasnya semua kan. Nah, ini benar. Dan ship date-nya dan dikurangi dengan order date-nya itu di antara 20 dan 30, dia itu juga akan ditampilkan seperti itu. Jadi dua syarat itu benar. Jadi rentannya ini antara 20 sampai 30 seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya, tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Nah, di sini kan atau, jadi kita ada perintah atau dan
mencari ini antara ya, berarti kita pakai n juga. Jadi ini gabungan dari or dan n di sini. Lanjut kita langsung aja ke ininya. Jadi kita tampilkan dulu semua data dari orders, dari tabel orders. Lalu nah di sini kan ship country-nya ini yang atau ya, atau in Brazil atau Italia, lalu N, dan ship date-nya between di antara tanggal 25 Desember 1996 dan 25 Desember 1997. Kita langsung run aja. Nah, country-nya ini akan antara, kita cari country-nya. Nah, di sini antara Brazil dan Italia. Jadi yang nilainya Brazil atau Italia dia akan ditampilkan seperti itu. Dan ship date-nya dia itu between di antara tanggal 25 Desember 1996 dan 25 Desember 1997. Di sini ship date-nya. Ship date-nya pokok di antara ini, di antara dua tanggal ini dia akan ditampilkan, benar juga dia akan ditampilkan seperti itu. Lanjut ke yang terakhir, di sini ada tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, di sini sama menggunakan ini select bintang from employees. Jadi kita tampilkan dulu semuanya. Lalu di sini kita pakai where city in New York atau Seattle, dan kita ekstrak tahunnya aja. Ini hasil pengurangan dari sekarang. Ini yang berusia 56 sampai 60 tahun. Jadi pengurangan dari tanggal sekarang dikurangi tanggal lahirnya. Jadi between 50 dan 60. Kita langsung run saja. Sepertinya tidak ada seperti itu. Yang kedua syarat ini benar itu tidak. Mungkin yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.